Guys, partai anaknya Jokowi yaitu PSI akhirnya kasih pembelaan nih setelah bapaknya difitnah OSIS CPR masuk tokoh terkorup di dunia. Bagi PSI, Jokowi itu padahal nggak pernah berusaha bikin kaya sendiri ataupun orang lain guys. Kalau emang benar, ya harus dibuktikan secara sah di mata hukum, bukan fitnah. Dari sini, PSI minta OSIS CPR coba lihat tingkat kepercayaan rakyat ke Jokowi setinggi apa sampai di akhir jabatan. Soalnya kalau emang korup, ya kepercayaan publik pasti anjlok. Bagi Wakil Ketum PSI, Andi Budiman, ini tuh cuma pernyataan dari barisan sakit hati aja guys, karena tanpa dasar. Menurut kalian, PSI ini nyari apa ya guys? Kok Jokowi yang udah nggak berkuasa tetap dibela? Kalau saya sebagai orang yang mengagumi Pak Jokowi dan sebagai orang yang ngefans sama Pak Jokowi, tentunya itu sebel banget. Apalagi beberapa survei dari LSI sudah 2 kali ya, ada di bulan April, bulan Juli. Ya. Itu menunjukkan kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi lebih dari 80%. Dari SMRC juga itu juga lebih dari 80%. Saya rasa itu sudah cukup menjawab ya. Apa yang dia katakan mungkin bisa dia benarkan, tapi faktanya tidak seperti itu. Rakyat tahu kok bahwa kemudian orang kata begini, lu bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi lu tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Pasti. Kata PSI, publikasi OCCRP soal Jokowi pemimpin korup sebagai suara barisan sakit hati. Kok ngamuk? Kalau merasa itu fitnah dan merasa dirugikan dan merasa di framing jahat, tinggal laporin aja. Silahkan laporin aja medianya, laporin aja orang-orang yang terlibat. Sesimpel itu kok. Jangan dikit-dikit sakit hati. Dih. Kenapa? Malu? Malukah aibnya terbongkar? Ini gue benar-benar nggak terima. Gue benar-benar tersinggung. Apa coba dasarnya? OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project menempatkan mantan Presiden Joko Widodo di urutan kedua pemimpin paling korup sedunia. Emang siapa itu OCCRP? Emang tahu apa mereka? Seenaknya aja nempatin Jokowi jadi pemimpin dunia paling korup nomor 2. Lah kan kita, rakyat Indonesia, kita yang paling tahu gimana rasanya hidup 10 tahun di bawah pemerintahan Jokowi. Dan menurut gue, kita wajib kasih penjelasan sama OCCRP, juga sama dunia internasional, bahwa Jokowi itu pantas untuk jadi urutan pertama pemimpin dunia paling korup. Lo bayangin aja, 10 tahun doang Jokowi menjabat, udah acak kadul negara dia bikin. 10 tahun, lamaan garansi kompresor kulkas gue. Lagian OCCRP nggak ngelihat apa? Konstitusi aja bisa dirubah buat Gibran. Kaisang aja 2 hari doang bisa langsung jadi ketua umum partai. Yang pada pakai seragam coklat aja, tahu-tahu bisa jadi partai. OCCRP udah pada main ke KPK belum? Udah pada main ke Kejagung belum? Mereka tahu nggak Blok Medan? Mereka tahu nggak bagaimana hukum berlaku di negara ini? Mereka tahu nggak banjir bansos menjelang pemilu kemarin? Dan OCCRP tahu nggak kalau rakyat nggak bisa berbuat apa-apa melawan semua ketidakadilan itu? Gue sangat mengapresiasi kerja OCCRP dalam mengungkap kebenaran. Walaupun gue agak kecewa juga, karena menurut gue, OCCRP kurang menyeluruh dan mendalami fakta-fakta yang ada. Karena gue yakin banget, kalau Jokowi pantas untuk jadi yang nomor 1 di dunia. Nah, sekarang, dunia internasional aja, yang sebenarnya mereka nggak ada kepentingannya, mereka sudah mau peduli, bereaksi, dan bersuara. Lah, masa iya? Kita yang udah jadi korban, cuman mau diem aja. Masa iya masih pada mau dibegoin aja? Berita ini sudah mencuat ke luar negeri ya. Jokowi masuk daftar tokoh dunia paling korup 2024 versi OCCRP. Ini pasti pendukungnya pada nggak terima nih. Yang pertama itu, pasti OCC ini anak abah. Yang kedua, pasti barisan sakit hati. Banyak yang bilang kalau memang betul korupsi, ya dibuktikan dong. Ya ditangkap dong segala macem loh. Hey, landasan dasar korupsi di sini bukan hal seperti itu, bukan hal yang seperti itu. Korupsi yang dimaksud di sini adalah menggunakan kekuasaan atau kebijakan dia sebagai orang yang bisa membuat kebijakan untuk kepentingan kerabatnya, untuk kepentingan keluarganya, masuk kepentingan untuk anaknya. Karena korupsi ini menjadi upaya perebutan
kekuasaan membuat pemerintah itu sendiri menjadi autokratis. Tuh kenapa nama Jokowi itu bisa muncul di situ. Dan yang dibahas juga, pemerintah yang korup ini dinilai telah melanggar hak asasi manusia dan memanipulasi pemilu untuk kepentingan keluarganya, kerabatnya, bahkan anaknya. Juga menjarah sumber daya alam yang ada di negeri ini. Ya gimana disebut nggak menjarah sumber daya alam? Nikel ke negara sana dibebaskan pajak, sedangkan masyarakat sendiri mengekspor atau mengimpor dikenakan pajak. Tarukan pasir yang dimana ada kerabat-kerabatnya di dalamnya yang berbisnis di bidang itu, membabat hutan dan ditanami sawit, yang dimana perusahaan-perusahaan sawit itu ada kaitannya dengan pembuat kebijakan tersebut. Yaitu siapa? Yaitu Presiden Republik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Joko Widodo waktu itu. Itu sebabnya kenapa nama Joko Widodo bisa muncul sebagai tokoh terkorup. Tolong disimak dan dipahami sesuai realitas yang ada. Jangan sosok berdebat tentang argumentasi kalau di kepala kalian masih ada fanatisme. Jadi terima aja faktanya, terima aja. Ini sebenarnya OSISI RP ngasih kerjaan nih buat para buzzer-buzzer ya untuk membantah semua tudingan-tudingan OSISI RP yang mencantumkan Jokowi sebagai presiden terkorup sedunia. Bahkan masuk 5 besar ya, peringkat kedua. Nah disinilah kerja keras para buzzer ya untuk menangkis semua tudingan-tudingan OSISI RP ya. Jangan sampai kalian nganggur ya, memakan gaji buta ya. Kalian harus kerja ya. Dan jika kalian gak terima dengan tudingan OSISI RP ya, bila perlu kalian datengin ke kantor OSISI RP di Amsterdam, Belanda. Gara-gara beritain buruk soal Jokowi, OSISI RP langsung dibilang lembaga abal-abal, barisan sakit hati, tidak ilmiah. OSISI RP itu pernah mendapatkan penghargaan Global Shining Light Award, Investigative Reporters and Editors Award, European Press Prize, yang mana penghargaan itu jauh lebih kredibel daripada penghargaan yang dikasih sama Listio Sigit. Maunya berita bagus terus. Lu pikir dunia ini isinya sekte Mulyono doang apa? Para pendukungnya Pak Mulyono, gak usah marah-marah di komentar kalau nggak suka dengan video saya yang menyebutkan bahwa Pak Mulyono termasuk finalis nominasi pemimpin terkorup di dunia yang dirilis oleh OCCRP. Kalian bela aja tuh Pak Mulyono, gugat itu OCCRP. Jangan marah-marah di kolom komentar. Saya kan hanya menyampaikan informasi baik untuk KPK maupun untuk masyarakat Indonesia gitu loh. Jadi jangan marah-marah di kolom komentar, dengan bantuin Pak Mulyono gugat itu somasi OCCRP kalau emang berani. Ya kalau Pak Mulyononya diam aja, dugaan kuatnya ya betul apa yang disampaikan oleh OCCRP, termasuk pemimpin terkorup level 2 di dunia. Salam logika. Nah, ini sulitnya dengan ternak Mulyono. Bagian ada survei yang bilang bahwa tingkat kepuasan rakyat terhadap Mulyono mencapai 80%. Mereka telah mentah-mentah tuh. Mereka sorak-sorai, tidak pernah mempermasalahkan siapa yang mensurvei. Gua jelasin bagaimana sistem kerja OSISI RP, biar kamu tidak salah paham. Yang pertama adalah penentuan para kandidat. OSISI RP memilih para kandidat berdasarkan kontribusi mereka dalam kejahatan terorganisir dan korupsi. Yang kedua adalah penelitian dan investigasi. Tim investigasi OSISI RP melakukan penelitian secara mendalam dan investigasi terhadap para kandidat. Jadi, clear ya, tim OSISI RP ini adalah tim yang kredibel dan sudah terpandang di dunia internasional. Nih, sebagai info tambahan ya, selama OSISI RP ini beroperasi, sudah lebih dari 702 pejabat dunia mengundurkan diri atau diskor dari jabatannya dan telah menghasilkan 620 dakwaan, berbagai vonis hukuman, hingga lebih dari 100 aksi korporasi. Daripada Mulyono teriak-teriak dia difitnah, minta bukti korupsinya apa, dia tidak korupsi, lebih baik nih luangkan waktu untuk menuntut OSISI RP kalau memang merasa difitnah. Menurut info A1, Mulyono benar-benar marah dengan tersebarnya berita di media-media dari OSISI RP ini. Dan dia sudah mengerahkan para buzzer
untuk menutupi berita ini. Selain itu, Mulyono bete sama Wowo karena dia sudah susah payah menjelaskan bagaimana PPN 12% itu harus dilakukan pemerintah. Ujung-ujungnya Wowo merevisi. Apakah ini tanda-tanda Wowo akan meninggalkan Mulyono? Pak Jokowi masuk ke dalam pemimpin paling korup nomor 2 sedunia. Emang Pak Jokowi korupsi, kok bisa masuk berita internasional di OCCRP? Menanggapi itu, Pak Jokowi cuma senyum-senyum aja dan suruh cari bukti kalau memang dia korupsi. Karena OCCRP itu berdasarkan voting dan survei. Padahal korup dalam bahasa Inggris itu artinya pengerusakan. Jadi maknanya lebih luas dari sekedar korupsi. Tapi menurut Rocky Gerung, pengertian korupsi itu tidak sebatas mengambil uang negara untuk keuntungan diri sendiri, tapi juga termasuk merampas kekayaan negara untuk kepentingan kelompoknya. Misalnya anak, menantu, dan orang-orang terdekat. Ini terbukti dengan memanipulasi hukum dan konstitusi untuk menguasai negara. Misalnya penyalahgunaan dana perlinsos saat pemilu karena papi sayang anak, dan memfasilitasi koruptor yang mau balas jasa ke Jokowi jika mereka mau membantunya. Ini terbukti dari indeks persepsi korupsi Indonesia yang turun ke 34 dalam 5 tahun terakhir. Ikan Pak Jokowi berjasa membangun Indonesia dengan proyek infrastruktur. Justru itulah cara Pak Jokowi membuat lahan baru untuk koruptor. Bahkan uangnya lebih dari 500 triliun yang masuk ke politisi dan pejabat daerah untuk proyek strategis nasional. Angka ini gede banget karena sampai sepertiga dari anggaran PSN yang 1.500 triliun dan APBN kita yang 3.000 triliun. Jadi kalau mau dilaporin bukan ke KPK, tapi harusnya ke Mahkamah Agung Peradilan Tata Negara. Karena prestasi ini, Rocky Gerung bilang kalau Pak Jokowi pantas disandingkan dengan Presiden Suriah, Bashar al-Assad yang telah dilengsarkan rakyatnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Wakil Ketua Umum DPP Partai PSI, Andi Budiman, tampaknya bersuara dan membela Presiden Jokowi ya, terkait dinobatkannya Presiden Jokowi sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia oleh lembaga internasional OCCRP. Di dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh Andi Budiman, dia mengatakan bahwa klaim atau berita yang disampaikan oleh OCCRP itu tidak memiliki dasar yang kuat ya, dan hanya ya seperti fitnah-fitnah belaka lah, karena mereka hanya mendasarkan berita tersebut melalui voting tanpa melalui sebuah kasus hukum atau fakta-fakta yang sebenarnya ya. Ya istilahnya ya hanya opini belaka lah, karena kan ya melalui voting jadinya tidak terlalu kuat lah, hanya untuk downgrade nama Presiden Jokowi menurut beliau. Dan di sisi lain juga politisi partai PSI itu Sheryl Tanzil mengatakan bahwa ya dilihat saja dari approval rating Pak Jokowi terakhir kali saat menjabat itu mencapai 80%. Tingkat kepuasan rakyat Indonesia atau tingkat kepuasan publik kepada Pak Jokowi itu sangat tinggi sekali. Jika memang benar Pak Jokowi melakukan korupsi, harusnya tingkat kepuasannya itu turun jauh, bukannya malah mencapai 80%. Tapi argumen tersebut langsung dibantah oleh Bung Adian ya. Ya kalian bisa saja berbohong untuk 1 atau 2 kali untuk sesaat, tapi kalian tidak bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Fakta-fakta yang sebenarnya kalian sembunyikan itu ya suatu saat pasti akan terungkap. Dan para netizen juga mulai menyuarakan ya, atau istilahnya ya partai PSI juga mulai dirujak ya oleh para netizen. Para netizen seakan-akan ya kalau hanya melalui approval rating, partai PSI lupa bahwa approval rating 80% itu kan diambil juga melalui survei atau melalui voting ya, dan tidak ada bukti atau fakta yang sebenarnya, hanya melalui survei-survei. Jadi ya sama saja dengan OCCRP. Jika surveinya untuk kebaikan Pak Jokowi, untuk mengagung-agungkan Pak Jokowi, wah mereka mendukung, mereka berkoar-koar, mereka bersorak-sorai. Tetapi jika surveinya untuk mengungkap fakta atau menobatkan Pak Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia, mereka tampak marah, tampak jengkel, ngotot meminta-minta bukti. Mana buktinya? Mana buktinya? Ya kita juga bisa. Mana buktinya bahwa Pak Jokowi itu kepuasan publiknya 80%? Yang selama ini digaung-gaungkan kan hanya survei-survei saja. Tidak ada bukti-bukti asli. Jadi ya kalau mau membela itu ya yang sewajarnya lah ya. Jangan jika ada kabar atau hasil survei yang mengagung-agungkan Pak Jokowi, mereka bersorak-sorai. Tetapi jika ada kabar atau berita yang tidak mengenakan atau hasil survei yang
kurang mengenakan untuk Pak Jokowi, wah mereka ngotot, marah, meminta bukti. Harusnya saat mereka mendapatkan atau mendengar survei 80% menunjukkan bukti juga dong biar kuat. Jangan cuma karena beritanya tidak mengenakan, beritanya kurang menguntungkan untuk Pak Jokowi, mereka meminta-minta bukti. Ini kan menunjukkan bahwa PSI ini ya sebuah partai yang tidak punya ideologi ya, yang di kerjaannya ya itu hanya membela-bela Pak Jokowi, entah benar entah salah dibela, sampai-sampai mereka menyebutnya partai PSI itu mengklaim bahwa mereka adalah Jokowisme. Wah, padahal kan Pak Jokowi sudah tidak menjabat ya. Kalau mau membela ya biasa-biasa saja lah, nggak usah seperti itu. Lagian dampaknya Pak Jokowi untuk PSSI itu kecil juga kan. Walaupun ketua umumnya itu anaknya Pak Jokowi, Kaisang, nyatanya mereka gagal masuk ke gedung DPR, mereka gagal masuk ke Senayan, suaranya tidak bisa mengangkat untuk masuk atau lolos ke Senayan. Jadi ya apa yang disebutkan bahwa approval rating Pak Jokowi 80% itu berbanding terbalik dengan hasil suara yang diperoleh oleh PSI. Jika memang benar 80%, harusnya suara PSI itu tinggi dong. Orang mereka selama ini memuji-muji Pak Jokowi, membela-bela Pak Jokowi. Tapi nyatanya, faktanya kan tidak seperti itu. Mereka suaranya tidak berdampak banyak untuk PSI. Jadi ya sama saja, bukti bahwa kepuasan publik kepada Pak Jokowi tinggi itu tidak ada. Kenapa di saat buktinya tidak ada kalian bisa menerima? Hanya karena itu berita baik untuk Pak Jokowi. Dan jika ada berita buruk atau hasil voting yang buruk bagi Pak Jokowi, kalian meminta-minta bukti. Ngotot, wah mana bukti hukumnya, mana ininya, mana itunya. Dan ya itu kan posisi RP ini kan memperoleh semua voting itu kan tidak semata-mata hanya voting biasa ya. Mereka kan sudah melakukan kajian ilmiah yang mendasar. Harusnya para pembela Pak Jokowi ini ya membantahnya dengan kajian ilmiah juga. Jangan hanya menuding-nuding, wah ini lembaga nggak benar, ini lembaga untuk memperopaganda, lembaga untuk memecah belah. Coba jika lembaga tersebut memuji-muji Pak Jokowi, pasti wah ini lembaga bagus, lembaga hebat. Sangat ya tidak konsisten sekali ya, terlihat sekali seperti penjilat. Dan bagaimana menurut Anda tentang PSI ini yang selalu saja menggaung-gaungkan atau memuja-muja Pak Jokowi? Silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.